Salam kerahiman. Hari ini 29 Maret. Kita akan baca dari diary nomor 1439 dan 1448. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1439. Ketika kami berada di ruang makan, pada waktu mendengarkan bacaan, aku merasakan seluruh diriku terbenam di dalam Allah. Secara batin, aku melihat Allah memandang kami dengan perkenan yang besar. Aku sendirian bersama Bapa Surgawi. Pada saat itu, aku memiliki pengetahuan yang lebih jelas mengenai ketiga pribadi ilahi, yang akan kita pandang sepanjang masa, dan sesudah jutaan tahun kita baru akan mengerti bahwa kita mulai memandangnya. Oh, betapa besarnya kerahiman Allah yang mengizinkan manusia ambil bagian begitu besar dalam kebahagiaan ilahinya. Pada saat yang sama, betapa nyeri rasa sakit yang menusuk hatiku karena memikirkan bahwa begitu banyak jiwa yang telah mencampakkan kebahagiaan ini. 1448. Tulislah, berbicaralah tentang kerahimanku. Tunjukkanlah kepada jiwa-jiwa di mana mereka harus mencari penghiburan, yakni dalam sidang kerahiman. Di sana mujizat yang terbesar terjadi dan tak henti-hentinya diulangi. Untuk mengalami sendiri mujizat ini, tidak perlu orang pergi menempuh perjalanan ziarah yang jauh atau melaksanakan sejumlah upacara lahiriah. Cukuplah datang ke kaki wakilku dengan penuh iman dan ungkapkan kepapaannya. Maka mujizat kerahiman ilahi pun akan tampak sepenuhnya. Meskipun suatu jiwa tampaknya sudah seperti mayat yang membusuk, sehingga dari sudut pandang manusia tidak ada harapan untuk pemulihan dan segala sesuatu tampaknya sudah musnah, tidaklah demikian dengan Allah. Mujizat kerahiman ilahi sepenuhnya memulihkan jiwa itu. Oh, betapa memprihatinkan mereka yang tidak memanfaatkan mujizat kerahiman Allah ini. Kalian akan berteriak dengan sia-sia, tetapi semua itu sudah terlambat. Suster Faustina sharing, dia bilang dia lagi ada di ruang makan waktu mendengar bacaan. Jadi selain ruangan itu dipakai untuk makan, bisa juga dipakai untuk berkumpul dan mendengarkan bacaan. Tiba-tiba Suster Faustina merasakan seluruh diriku terbenam dalam Allah. Dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan memasukkan diri ke dalam situasi bacaan tersebut, tiba-tiba Suster Faustina merasa dirinya terbenam dalam Allah. Dan dia bisa melihat Allah memandang kami dengan perkenan yang besar. Dia melihat Allah memandang suster-suster yang sedang berkumpul di ruang makan tersebut dan berkenan kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan oleh Suster Faustina, aku memiliki pengetahuan lebih jelas tentang ketiga pribadi ilahi. Ini yang perlu dilakukan oleh kita semua. Mendengarkan firman Tuhan, baca buku-buku rohani, berdoa, pergi ke sakramen Maha Kudus, atau apapun yang kita lakukan secara rohani, kita baca, kita gali, maka secara bertahap kita akan bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang semakin hari semakin mendalam. Dikatakan oleh Suster Faustina, betapa besar kerahiman Allah. Kerahiman Allah itu tidak terhitung, tidak bisa kita hitung, kita batasi, karena kerahiman Allah itu begitu besar, tidak terbatas. Dengan apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, karena kerahiman Allah yang tidak terbatas itu, karena Allah mengizinkan manusia, kita manusia berdosa, untuk ambil bagian
begitu besar dalam kebahagiaan ilahinya. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk berperan, untuk ambil bagian dalam kebahagiaan ilahinya. Tapi pada saat yang sama, Suster Faustina merasakan rasa sakit yang menusuk hatiku. Karena begitu banyak jiwa yang mencampakkan kebahagiaan itu. Jadi Allah yang Maha Rahim memberikan kerahimannya yang begitu besar, yang tidak terbatas pada kita untuk kita berperan serta ada di dalamnya. Tapi Suster Faustina sedih karena ada banyak jiwa yang nggak peduli dengan rahmat tersebut. Dikatakan oleh Yesus di 1448, tulislah. Jadi dengan tegas, dengan jelas, Yesus minta kepada Suster Faustina untuk menulis. Berbicaralah tentang kerahimanku. Itu yang berulang-ulang Yesus minta kepada Suster Faustina dan kepada kita semua untuk berbicaralah. Tentang apa? Tentang Yesus? Yesus yang bagaimana? Tentang kerahimanku yang tak terbatas. Yesus minta juga kepada Suster Faustina untuk menunjukkan kepada jiwa-jiwa di mana mereka harus mencari penghiburan. Kita manusia duniawi banyak cara ya mencari penghiburan, mencari kegembiraan, mencari kepuasan. Ada yang cita-citanya saya harus jadi orang kaya. Jadi dia kerja dari pagi, siang, sore, malam hingga lembur, minggu juga kerja dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ada lagi orang yang mencari penghiburan, saya harus sampai ke posisi puncak tersebut. Ada satu teman cerita, teman sesama sekolah ya. Dia orangnya pintar. Dia bilang sama teman saya mau suatu hari nanti saya jadi menteri. Ya waktu SMA, waktu dengar seperti itu ya acuh saja ya, cuek-cuek saja. Tapi ternyata sekarang terbukti melalui prestasinya, demi prestasi dia naik pangkat sampai akhirnya dia menjadi menteri. Ada lagi dengan cita-cita yang saya mau punya perusahaan sebanyak mungkin, menjadi nomor 1. Banyak orang mencari penghiburan. Ini yang disebutkan oleh Yesus. Tunjukkanlah kepada jiwa-jiwa di mana mereka mencari penghiburan. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada yang uangnya sebanyak mungkin, pangkatnya setinggi mungkin, kuasanya sebesar mungkin. Dia mencari penghiburan, merasa puas, merasa happy, merasa cita-citanya tercapai. Tapi di sini Yesus katakan, beritahu kepada jiwa-jiwa yang mencari penghiburan, jangan cari di hal-hal yang duniawi. Sifatnya sementara, sifatnya fana, tapi masuk ke dalam sidang kerahiman. Jadi buat kita semua, kalau mau mencari kebahagiaan, carilah di sidang kerahiman. Yang dimaksud oleh Yesus sidang kerahiman itu adalah menerima sakramen taubat. Di sana dikatakan oleh Yesus, di sana maksudnya di dalam sidang kerahiman, mujizat terbesar terjadi. Yesus yang bilang, Tuhan yang bilang, mujizat terbesar terjadi dan tak henti-hentinya diulangi. Jadi bukan satu kali kita menerima sakramen tobat terjadi mujizat dan setelah itu besok-besoknya enggak ada lagi. Tapi Yesus katakan di ruang sakramen kerahiman, di ruang sakramen tobat, di sidang kerahiman, mujizat terbesar terjadi. Dan tak henti-hentinya diulangi. Jadi setiap kita masuk ke sakramen tobat, masuk ke ruang pengakuan, terjadi mujizat terbesar di sana. Enggak pernah habis mujizat-mujizat tersebut. Meskipun suatu jiwa tampak seperti mayat yang membusuk. Sering orang merasa dosa saya besar sekali. Enggak mungkin Tuhan mengampuni saya. Kita ingat lagi contoh cerita orang yang sudah sekarat, tapi dengan bantuan Suster Faustina yang meminta pada seorang pastor untuk berdoa buat si sakit, akhirnya terjadi pertobatan.
Jadi buat Yesus nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni. Bahkan dikatakan sudah jadi mayat yang membusuk. Bukan baru mati ya, tapi sudah mayat yang membusuk. Yang menurut mata manusia udah nggak mungkin, udah nggak ada harapan, udah mustahil. Tapi buat Yesus, dia bisa melakukan pemulihan terhadap jiwa ini. Memang dari sudut pandang manusia, orang ini udah nggak ada harapan. Tapi segala sesuatu yang sudah tampak musnah itu, tidaklah demikian dengan Allah. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk dipulihkan, untuk hidup kembali, untuk suci kembali, untuk dibersihkan, untuk pertobatan. Mujizat kerahiman ilahi sepenuhnya membangkitkan jiwa itu. Karena memang untuk jiwa-jiwa seperti itu, dia hanya butuh kerahiman Tuhan. Kemurahan hati Tuhan, pengampunan dari Tuhan, itu yang dia butuhkan dan dia menjadi hidup lagi. Mujizat kerahiman itu adalah pengampunan dosa. Disegarkan kembali, dan yang terpenting kita dengan pengampunan dosa, dengan disegarkan kembali, dikuatkan kembali, kita menjadi manusia-manusia baru. Mujizat kerahiman, mujizat rekonsiliasi, pemulihan relasi kita orang berdosa dengan Allah. Katakan lebih lanjut, oh betapa memprihatinkan mereka yang tidak memanfaatkan mujizat kerahiman Allah ini. Sudah tahu ada rahmat yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa, tapi banyak orang yang acuh tak acuh, yang nggak mau memanfaatkan mujizat terbesar ini. Dikatakan lebih lanjut oleh Yesus, kalian akan berteriak-teriak, tapi sia-sia. Karena semuanya sudah terlambat. Nah, ini menjadi masukan buat kita semua. Selama masih ada waktu di mana pintu kerahiman terbuka lebar, mari kita datang menimba rahmat, kekuatan, kesegaran dari Tuhan. Dan bukan untuk kita aja, kita pun berhak, berkewajiban untuk mengajak jiwa-jiwa lain, supaya mereka juga bisa memperoleh rahmat kerahiman dari Tuhan. Jangan kita singkirkan, jangan kita acuh tak acuh, tapi mari kita peduli pada mereka. Diajak belum tentu mau, kita doakan. Dengan kita doakan, kita persembahkan dia pada Tuhan. Dengan doa koronka, maka kita sedang mendekatkan orang ini kepada Tuhan. Dan suatu hari nanti dia pasti akan mencari Tuhan, pasti akan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ajakan saya hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa. Berdoa supaya semakin banyak orang menerima sakramen tobat. Nah, dalam masa Prapaskah ini saya baru baca juga bahwa ternyata akan ada pemberian indulgensi penuh. Kita tahu ya, dalam pesta kerahiman ilahi kita akan memperoleh indulgensi penuh. Tapi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, diedarkan ada satu informasi, ada link bahwa kita juga bisa memperoleh indulgensi penuh secara online. Selain untuk kita sendiri, kita berpikir berdoa untuk orang-orang yang sungguh-sungguh butuh rahmat sakramen tobat tersebut. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang menjadi sesat, orang yang meninggalkan gereja, orang yang suam-suam kuku. Banyak jiwa-jiwa yang perlu kita persembahkan, yang perlu kita doakan, supaya mereka tergerak hatinya mau datang ke sidang kerahiman untuk memperoleh penghiburan. Datang ke sidang kerahiman itu bukan untuk diadili, bukan untuk disiksa, tapi untuk memperoleh pengalaman. Pengalaman apa? Di dalam sakramen tobat, di dalam ruang kerahiman, kita datang, kita akan bisa memperoleh pengalaman dipeluk Tuhan.
dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan, disayang-sayang sama Tuhan, dibela oleh Tuhan. Semua itu bisa kita alami karena memang Tuhan mau melimpahkan mujizatnya yang terbesar. Dan mujizat itu tanpa henti terus diulangi. Itu aja untuk hari ini. Manfaatkanlah waktu untuk bisa menerima sakramen tobat. Karena Yesus katakan terjadi mujizat terbesar dan tak henti-hentinya diulangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua